Salat Id pada 2 hari raya. Pada masa jahiliyah, orang-orang memiliki 2 hari raya setiap tahunnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari dalam 1 tahun untuk berpesta pora. Dan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, ia bersabda, dahulu kalian memiliki 2 hari raya di mana kalian berpesta pora. Sekarang Allah menggantikan yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Seorang muslim diharamkan ikut merayakan atau berpartisipasi pada perayaan-perayaan orang-orang kafir, karena hari raya merupakan ciri yang istimewa bagi satu kaum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Maidah ayat 48. Allahu Akbar. Hari raya dalam pandangan Islam merupakan penggabungan antara unsur ibadah dan unsur menampakkan kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan dengan mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pada hari raya 2 salat Id yang menjadi karakteristik hari raya Islam yang paling menonjol. Rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk menunaikannya. Bahkan beliau memerintahkan para wanita muslimah, kecil maupun orang tua, termasuk wanita yang sedang haid, walaupun ia tidak sholat, namun dianjurkan untuk mendatangi tempat pelaksanaan sholat Id. Hal ini menunjukkan penegasan terhadap perintah sholat Id. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Perintah Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, termasuk wanita muslimah, untuk melaksanakannya. Dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa ia berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk para wanita remaja, wanita haid, wanita dewasa, dan khusus untuk wanita haid diperintahkan untuk menjauh dari tempat sholat, namun mereka dianjurkan untuk mendengarkan khutbah yang berisi nasihat kepada kaum muslimin. Salat Idul Fitri dan Idul Adha terdiri dari 2 rakaat dan dilaksanakan tanpa azan dan iqamah dan dengan bacaan yang keras setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah serta sebelum membaca ta'awuz dan al-fatihah. Pada rakaat pertama disunahkan membaca surah Al-A'la dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah, atau pada rakaat pertama membaca surah Qaf dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Hal ini berlaku pada kedua salat Id. Pada rakaat kedua setelah takbir saat bangkit dari sujud, dianjurkan untuk bertakbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan setiap kali takbir. Disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah SAW di antara takbir-takbir tersebut. Jika imam telah salam, ia berdiri dan naik ke atas mimbar lalu menyampaikan 2 khutbah. Antara kedua khutbah diselingi dengan duduk sejenak. Pada Idul Fitri dianjurkan bagi khatib untuk mengingatkan kaum muslimin tentang hukum zakat fitrah, sedangkan pada Idul Adha para khatib dianjurkan untuk menjelaskan tentang hukum-hukum berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Disunahkan melaksanakan kedua sholat Id di lapangan terbuka dan bukan di masjid. Namun jika dalam keadaan terpaksa, maka dibolehkan melaksanakannya di masjid. Disunahkan hendaklah kaum pria ketika mendatangi tempat sholat Id dengan penampilan menarik dan mengenakan pakaian terbaiknya.
Berbeda dengan kaum wanita, mereka dianjurkan untuk menghadiri sholat id tanpa berhias dan tanpa memakai wewangian. Hendaknya kaum muslimin bersegera datang ke tempat sholat id dan berupaya untuk duduk di shaf depan dan melewati jalan yang berbeda tatkala ia pergi dan pulang. Dianjurkan berjalan kaki. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika pada hari Id beliau melalui dua jalan yang berbeda. Dianjurkan untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri demi membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah sebelum mereka berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Sedangkan sholat Idul Adha disunahkan mempercepat pelaksanaannya. Makruh hukumnya melaksanakan sholat sunnah baik sebelum atau sesudah sholat id ketika dilaksanakan di lapangan terbuka. Namun jika dilaksanakan di masjid, maka dibenarkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Disunahkan bagi mereka yang terlambat dan hanya mendapati sebagian sholat id untuk menyempurnakan sholatnya dengan cara dan sifat-sifatnya, yaitu sholat sebanyak 2 rakaat dengan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan kedua sebanyak 5 kali dan menyempurnakannya. Juga disunahkan bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, baginya lah semua pujian. Dianjurkan bagi kaum pria untuk mengeraskan suara mereka saat bertakbir, berbeda dengan wanita yang diperintahkan untuk mengecilkan suara mereka. Perintah bertakbir pada Idul Fitri dimulai ketika matahari terbenam di malam hari Id sampai kaum muslimin mulai melaksanakan sholat Id. Sementara perintah takbir pada hari Idul Adha dimulai setelah sholat fajar di hari Arafah 9 Zulhijjah sampai setelah sholat asar di hari ketiga hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Disunahkan bertakbir di jalan-jalan sambil menuju ke tempat sholat id saat duduk hingga sholat id. Setelah sholat fardu berjamaah di pasar-pasar dan rumah-rumah, dianjurkan agar kaum muslimin saling memberikan ucapan selamat hari raya id dengan lafaz taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Dianjurkan bergembira dan menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan di hari id serta saling bermaaf-maafan antara dua orang yang bermusuhan. Dibolehkan bagi seseorang untuk bersikap fleksibel dalam hal berpakaian, makan, minum, dan melampiaskan kegembiraan di hari raya id selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hari raya id adalah hari yang penuh dengan kegembiraan dan kesenangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yunus ayat 58. Tidak ada perintah khusus dalam Islam untuk menziarahi kuburan di hari Id. Bahkan hal ini kontradiksi dengan substansi hari Id yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dilarang bagi kaum muslimin untuk memberikan ucapan selamat kepada orang-orang kafir di hari raya mereka, karena di dalamnya tersirat persetujuan dan pengakuan kepada akidah mereka. Demikian pula dilarang menghadiri tempat perayaan dan ikut merayakan perayaan-perayaan mereka.